Habis Roma, terbitlah novel Bang Mukmin yang diejek netizen karena kegedean nafsu berkuasa. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Memang hak semua orang untuk menyatakan diri siap jadi capres atau cawapres, tidak ada yang melarang. Tapi seperti kata Ebit GAD dalam lagunya, bercermin dan banyaklah bercermin. Karena kalau kurang bercermin, siap-siap saja bukannya dukungan yang didapatkan, malah jadi bahan bercandaan netizen. Karena jadi capres atau cawapres itu tidak gampang, Ferguso. Tidak semudah kata-kata Mario Teguh. Minimal butuh rekam jejak yang bagus, seperti Jokowi yang pernah berhasil mengevakuasi PKL tanpa kekerasan dan berhasil membangun kota Surakarta. Kalau tidak punya prestasi atau rekam jejak yang baik, bisa juga jadi capres, tapi syaratnya harus punya kantong tebal seperti Prabowo. Prabowo memang tidak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan, malah yang ada memalukan, lantaran ia pernah dipecat dari tentara karena diduga kuat ikut terlibat dalam aksi penculikan aktivis 98. Tapi meskipun punya rekam jejak yang seperti itu, tetap saja ia bisa mencalonkan diri sebagai cawapres 1 kali dan capres 2 kali. Prabowo memang tidak dicalonkan oleh partai lain, tapi karena dia punya modal yang cukup, ia bikin partai sendiri, yakni Gerindra. Dan partai berlambang burung Garuda itulah yang menjadi tunggangannya terus demi memperebutkan kursi RI 1, meskipun itu belum berhasil. Kalau elektabilitas tidak punya, logistik minim, prestasi tidak ada, pengetahuan tentang persoalan negara minim, tapi ngomongnya siap memimpin RI, siap-siap saja dibikin malu oleh warganet. Karena dengan kondisi seperti itu, jangankan mau jadi capres beneran, jadi capres dalam mimpi saja sulit. Tapi ada juga loh yang tetap nekat mau jadi capres atau cawapres meskipun tanpa modal yang cukup, hingga mengalami peristiwa seperti yang penulis sebutkan tadi, yakni diejek netizen. Pertanyaannya, siapakah orang yang tidak layak sama sekali memimpin RI tersebut tapi masih ngotot mau bertarung dengan capres lainnya? Pertama, tentu kita masih ingat sedikit-sedikit karena kejadiannya sudah agak lama, yakni Rhoma Irama. Kala itu ia berniat mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2014 hingga mengaku mendapat dukungan dari banyak ulama. Tapi mau jadi capres tidak cukup hanya didukung oleh sejumlah ulama saja, Ferguso, tetap harus punya kapasitas juga. Sementara si Rhoma ini tidak punya kemampuan sama sekali memimpin RI. Terbukti kala itu ia dikuliti oleh presenter kondang Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa. Di acaranya tersebut Najwa sempat bertanya kepada Rhoma terkait hal-hal yang sebenarnya sederhana dan mendasar seperti mengenai subsidi BBM, APBN, dan pembubaran BP Migas. Itu saja Rhoma malah tergagap-gagap menjawabnya hingga harus ngeles segala. Contohnya soal subsidi BBM. Apakah Rhoma setuju atau tidak? Dijawabnya kalau dia bukan ahli perminyakan dan tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Artinya orang ini memang cuma modal nafsu doang jadi capres tanpa dibarengi hal yang lain. Untung gak jadi presiden beneran. Lantas apa ejekan netizen kepada Bang Haji tersebut? Berikut sebagiannya. Peluangnya jadi capres terlalu amat kecil, sesuai volume otaknya, ujar pemilik akun Twitter @semiaji_w. Peluangnya jadi capres sempit kayak celana dalam kekecilan, cuit pemilik akun @IamIunX. Nah, di pemilu 2024 ini belum ada tanda-tanda kalau Bang Haji mau mencalonkan diri sebagai capres lagi. Mungkin sudah kapok kali ya. Namun seperti kata Kartini, habis gelap terbitlah terang, habis Rhoma terbitlah novel Bang Mukmin. Sekarang mantan sekjen FPI DKI itu tanpa tedeng aling-aling menyatakan siap jadi cawapres Anies di Pilpres 2024 mendatang. Saya terpanggil wajib jihad konstitusional menyelamatkan bangsa yang sudah di ujung kehancuran oleh penjajahan gaya baru. Dan jihad konstitusional ini sudah didengungkan oleh Rizik sejak 2019, ujar novel tanpa basa-basi pada 19 Agustus. Benar, sementara ini masih cocok Anies novel, namun hasil akhir baik saya maupun Anies diputuskan di Ijtima Ulama nanti tahun 2023. Semua saya serahkan juga kepada Imam Besar Habib Rizik Shihab untuk doa dan dukungannya. Lanjutnya lagi, pertanyaannya, mau nggak Anies berpasangan sama dia? Kalau Anies mau nggak parpol mengusungnya? Panjang ini persoalannya. Pakai PA 212 untuk nyapres nggak bisa, Ferguso. Pasti ditolak KPU. Ujung-ujungnya jadi cawapres nggak jadi dan berpotensi dimanfaatkan PKS untuk mengeruk suara dari kelompok 212. Sekarang sindiran netizen sudah di mana-mana. Kukira lelucon baliho puan itu sudah cukup menghibur. Lah ini ternyata malah ada yang lebih super menghibur. Tak kira novel Baswedan, ternyata novel Bang Mukmin. Cuit pemilik akun Twitter @pras_knoxville. Pemikiran macam apa lagi ini? Novelnya Pres
Mau ketawa takut diserbu pasukan kapak 212. Lanjut pemilik akun Twitter @nobi181. Meskipun wajahnya kelihatan garang, tapi cukup menghibur juga si novel ini. Daripada Bahar bin Smith yang gahar melulu, mending dia yang dijadikan idola baru kaum pencari hiburan. Sepertinya Najwa perlu undang Novel Bamukmin juga nih di acaranya. Bagaimana menurut Anda? Warganet Kemenlu Retno Marsudi kirim pendukung dan penyanjung Taliban ke Afghanistan. Ditulis oleh Joputra di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Melalui akun Twitter resmi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa evakuasi terhadap warga negara Indonesia dari kota Kabul, Afghanistan telah berhasil dilaksanakan. Keberhasilan untuk mengevakuasi WNI tentunya berkat kerja keras pemerintah. Hal ini didukung pula dengan fasilitas akomodasi yang menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara yang saat ini sudah berada di Islamabad, Turki dan melanjutkan penerbangan akhir. Warganet memberikan komentar kabar baik Retno Marsudi lantaran pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi WNI dari kota Kabul. Namun tak sedikit pula warganet memberikan sindiran kepada mereka yang mendukung dan menyanjung Taliban untuk dikirim ke Afghanistan menjadi warga negara di sana. Bahkan ada pula beberapa warganet secara terbuka menyebut nama-nama tokoh yang menurut mereka pantas untuk dikirim ke Afghanistan. Sebut saja nama mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar, politisi Partai Umat Mustafa Nahrawardaya, dan lain-lain. Berikut ini beberapa komentar para warganet yang telah ditulis di bawah komentar unggahan Menlu Retno Marsudi. Tolong Bu Menteri, segera difasilitasi individu-individu yang menyanjung Taliban untuk dikirim ke sana daripada pesawat kosong waktu menjemput warga seperti Musni Umar, Pak Mantan Wakil, dan lain-lain, kata Cowell 85. Kalau boleh tukar dengan warga Afghanistan pecinta perdamaian dengan WNI pendukung Taliban dan Pak JK cocok jadi presiden, kata Lukas_Pranowo. Seharusnya kalau mau jemput WNI umumkan dulu ke rakyat Indonesia. Banyak rakyat yang dukung Taliban seperti JK, Musni Umar. Sekalian antar mereka ke sana untuk jadi warga negara Afghanistan, kata Narullah Al-Had 1. Bu Menteri, bisa dikirim gak yang terlalu mengidolakan Taliban di Indonesia supaya pindah ke Afghanistan seperti Pak Rektor Musni Umar dan Pak Asam Urat @tova_id barter gitu. Please ya, bisa ya Bu, kata Aleh Mang. Menarik memang cuitan dari warganet yang mengusulkan para tokoh yang mendukung Taliban untuk dikirim ke Afghanistan. Para pendukung seperti JK, Musni Umar, dan lainnya percaya bahwa sistem pemerintahan Taliban akan terbuka dan moderat, tidak seperti sebelumnya. Para pendukung Taliban tidak menyadari bahwa kelompok bersenjata ini adalah kelompok Islam garis keras yang merebut pemerintah inkonstitusional. Kenapa kejahatan harus didukung dan disanjung? Bahkan sebagian besar rakyat Afghanistan sendiri tidak menerima kudeta yang dilancarkan oleh Taliban. Banyak dari mereka ingin kabur dari negaranya karena tidak suka pemberontak yang berkuasa akan memimpin negaranya. Banyak juga warga Afghanistan yang tidak yakin dengan wajah baru Taliban dengan janji memberlakukan pluralisme dalam berpolitik, menegakkan hak-hak minoritas dan kaum perempuan. Setidaknya kita bisa lihat di beberapa berita yang menunjukkan kekerasan Taliban terhadap orang-orang yang berseberangan dengan ideologi mereka dengan mencari orang-orang yang ditarget lalu setelah dapat dipersekusi hingga dibunuh. Hal yang tidak patut untuk diberikan dukungan terhadap kelompok teroris ini. Hanya orang-orang yang ingin mencari perhatian publik seperti JK, Musni Umar, Lemontova mendukung pergerakan Taliban agar masyarakat yang membenci pemerintah bersimpati. Ini sama saja mendukung Taliban mempunyai watak yang sama seperti mereka. Orang-orang seperti JK dan para tokoh lainnya yang mendukung Taliban adalah mereka yang menyukai perpecahan. Indonesia yang damai karena Pancasila dan kebinekaan akhir-akhir ini terbelah karena masih ada kelompok radikal yang tak ingin Indonesia bersatu padu dalam perbedaan. Sudah terlihat jelas bahwa mereka yang mendukung Taliban adalah orang-orang yang senang dengan kekacauan dan kegaduhan. Topeng mereka telah terbuka dan menunjukkan wajah aslinya ketika dukungan terhadap Taliban diakui lewat media mainstream maupun media sosial. Mereka sepertinya setuju dengan pengambilan secara paksa dari kelompok Taliban untuk merebut kekuasaan. Jadi jangan berlindung atas nama perdamaian demi menyatukan kelompok teroris dan pemerintah Afghanistan. Sebab watak teroris sangat susah untuk diubah dengan cepat karena mereka memegang prinsip dan teguh dalam mempertahankan ideologi mereka. Terlalu absurd jika mengatakan bahwa Taliban kini lebih moderat dan terbuka. Kita harus waspada dengan kemenangan Taliban menguasai pemerintahan di Afghanistan. Ini akan menjadi inspirasi kaum radikal di Indonesia yang ingin meniru hal yang sama. Jangan sampai perang saudara terjadi karena perbedaan pandangan
mengenai ideologi yang berseberangan dengan ideologi Pancasila. Kita patut mengapresiasi bahwasannya Densus 88 telah menangkap para teroris yang akan mengacaukan keamanan negara. Namun perlu diingat masih banyak masyarakat Indonesia berwatak Taliban yang diam-diam ingin Indonesia hancur, seperti di beberapa negara di Timur Tengah. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?